Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan eh, network adapter pada VMware Workstation 16 Pro, dan ini adalah submateri yang terakhir, yaitu LAN segment. Nah, LAN segment di sini pengertiannya adalah bagian fisik dari jaringan lokal area atau LAN yang dipisahkan dari bagian lain oleh bridge atau router dan hanya menghubungkan masing-masing virtual mesin. Jadi kalau kalian lihat di topologi ini ya, eh, topologi ini nggak ada router. Kalau kalian lihat di sini hanya terhubung ke satu buah switch ya, satu buah switch atau satu buah LAN. Ya kebetulan di sini saya menamakan LAN-nya dengan nama LAN segmen ya. Kebetulan kalau misal ini untuk jaringan ini seluruhnya di sini ini kan satu buah jaringan yang terhubung ke sebuah switch, dan ini saya namai jaringannya dengan nama jaringan LAN segment. Kalian boleh menamai jaringannya dengan jaringan LAN lab A berapa atau jaringan lab B, jaringan lab C, dan seterusnya. Terserah kalian, karena kalian yang bikin jaringan gitu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, ini fungsinya buat apa? Yang bagian LAN segment ini, materi ini. Ya fungsinya buat bikin LAN. Jadi ada sebuah mode network adapter di VMware ya, yaitu namanya LAN segment, dan ini ditujukan untuk menghubungkan masing-masing virtual mesin. Jadi hanya antar VM1 pengen terhubung ke VM2, VM2 pengen terhubung ke VM3. Jadi ini hanya jaringan lokal. Ini semuanya adalah jaringan lokal. Jadi nggak bisa dia itu di sini dari VM gue sini terhubung ke internet gitu, nggak bisa, kecuali modenya bukan LAN segment, modenya bisa pakai NAT, bisa pakai bridge gitu, tapi nggak bisa kalau pakai LAN, karena di sini mode LAN segment itu hanya menghubungkan masing-masing virtual mesin di sini ya. Gini, gini. Ya cuman gini aja sih. Gitu. Lanjut untuk prakteknya adalah kita hapus dulu di sini. Untuk prakteknya sekarang saya coba buka ini ya, PCA. Saya matikan dulu. Mana ya? Ya udah di close gini lah, di close. Kemudian PCB saya close. PCA saya ganti ke jaringannya, network adapternya saya aktifkan ke LAN segment bagian sini ya. LAN segment bisa dilihat bagian ini. Terus saya tambahkan aja lah. Ini sebenarnya udah ada LAN DHCP sama LAN Payang gitu. Tapi saya bikin baru aja lah di sebelah kanan ini, LAN segment. Saya klik, saya tambahkan add ya. Namanya LAN segment 1 atau saya kasih nama lab TKJ gitu. Jadi saya nyalakan network adapter untuk PCA di sini. Untuk PCA network adapternya itu terhubung ke LAN segment ya, menggunakan mode LAN segment, dan LAN segmentnya terhubung ke LAN lab TKJ gitu. Seakan-akan terhubung ke LAN lab TKJ. Oke, saya nyalakan. Saya nyalakan. Kemudian ya ini udah terhubung ke switch ya, kita anggap aja terhubung ke switch. Terus kita cari lagi, kita coba cek ping dulu. Seingat saya ini nggak ada IP-nya ya, nggak ada DHCP server IP spasi A. Nah ini IP-nya nggak muncul karena nggak ada DHCP server di mode LAN segment. Oke, saya edit IP-nya, saya buka filenya ada di
etc network interface. Karena ini Debian ya, saya buka pakai editor Nano. Saya ganti IP-nya jadi static untuk IP-nya ada di 192.168.100.2 misalnya /27 atau /26 aja, /26 tanpa gateway aja karena saya nggak pakai router. Tapi spasi A clear, coba IP spasi A dan masih nggak ada. If up bentar, if down dulu, if down ENS33 saya matikan sambil nungguin itu mati. Sekarang saya buka Ubuntu, Ubuntu-nya ini Ubuntu versi GUI. Saya ganti ke LAN segmen, saya samakan ke lab TKJ. Jadi seakan-akan saya buka lagi ini virtual mesin yang baru, namanya adalah Ubuntu ya. Saya install Ubuntu. Jadi saya punya PC virtual Ubuntu 64 bit dan saya colokin network adapternya ke LAN. LAN-nya yang LAN lab TKJ gitu. Terus saya nyalain, sambil nunggu nyala kita kembali ke PCA. Jadi udah mati ya. Sekarang saya nyalakan lagi if down, if up ENS33. IP clear dulu aja lah. IP spasi A. Nah di sini bisa dilihat bahwa IP-nya udah jadi ini ya, IP-nya udah jadi 192.168.100.2/26. Oke, selanjutnya kita buka Ubuntu. Wow. Saya close benar. Aduh. Coba pakai Ubuntu yang 64 bit yang atas. Coba pakai ini ya. Coba dulu. Ini ke LAN segmen yang lab TKJ ya. Ini kenapa seperti ini? Ini ceritanya kemarin dipakai buat itu apa? Lomba. Jadi bentar, saya nyalain Ubuntu. Nunggu agak lama karena berat ya. Ini tadi udah. Iya, coba kita ping aja lah, ping dulu dari Windows ke PC A. Kita coba aja sambil nungguin 192.168.100. Clear aja lah dulu. Clear. Ping ke PC A 192.100.2 dan nggak jalan ya. Begitu juga kalau misal di ping dari sini, ping 192.168.2.52 dan nggak jalan. Kalau .53 ke HP saya nggak jalan juga. Oke. Ini udah ini tadi connect ke LAN segmen lab TKJ ya. Jadi PC ini punya satu network interface. Saya ganti IP-nya. Ini terhubung ke kabelnya terhubung ke lab TKJ ya. Lupa aja gitu. Saya aktifkan manual untuk IP version 4-nya 192.168.100.1. Netmax-nya saya pakai bisa nggak ya /26 ya tadi ya. Gini, apply. Kita coba cek IP. Oh nggak mau. 255.255.255.192/26. Matikan, nyalakan, connect, terhubung. Sekarang saya buka terminal, ping 192.168.100.2 ke PCA dan bisa kalian lihat di sini ya, terhubung
terhubung ya. Dan kalau misal dari PCA saya pengen nge-ping ke 192.168.100.1 ke Ubuntu ya, ke Ubuntu 64 bit tadi. Bisa kalian lihat di sini juga terhubung. Nah, karena ini terhubung, tadi PCA ceritanya pas awal banget itu kan udah diinstal web server ya. Sekarang karena ini Ubuntu-nya versi GUI, kita bisa buka web servernya tanpa harus install sebuah paket lewat terminal ya. Jadi ini lewat Mozilla Firefox kita buka IP-nya 192.168.100.1. PCA itu tadi 2 ya. PCA tadi berapa? 2 ya. Coba clear. PCA IP spasi A. IP-nya ada IP-nya dicek dulu 100.2. Ya, saya yang salah. Jadi bukan 100.1. 100.1 itu Ubuntu ini ya. Ini 100.2. Dan nggak mau. Jangan pakai HTTPS, coba. Nah, ini nggak pakai HTTPS. Tadi nggak bisa karena ngakses ke HTTPS. Jadi ini buka IP-nya si PCA. Dan ya ada, selamat datang di website saya gitu. Ini web servernya. Jadi itu buat pembelajaran kali ini ya. Dan kalian udah kenal banyak banget. Ini udah kenal ada bridge, NAT, assembly adapter, dan LAN segment. Jadi untuk kedepannya saya harap kalian lebih paham tentang materi ini dan kalian bisa belajar lebih lanjut dengan mengkombinasikan apa yang udah kalian pelajari. Sekian untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum.